bajunya. Ada sabuk kelapa juga. Sabuk kelapa. Sabuk kelapa jadi untuk itu. Ada. Tapi paling sering itu jadi yang dari buku itu. Oh, kertas itu. Yang dari kertas. Iya, dari kertas itu. Itu mungkin anak-anak sekarang yang tahu bikin. Itu dulu Pak Jono selalu dipanggil sama guru kelasnya, ke habis catatannya itu narobe-robe, bikin perang. Biasa PR hilang. Mana ini ternyata sudah jadi jadi pura-pura kertas. Itu sudah biasa. Itu paling satu kalau kita memang langsung datang orang tua, aduh bawa kayu. Ya. Pukul pantat baca pakai celana. Itu sakitnya itu. Luar biasa itu. Iya. Kalau sekarang anak-anak itu jarang ya. Merasakan kan. Iya. Ya jarang karena sedikit penyakitan. Jadi kita dulu itu kita tidak dilarang di main hujan nih. Iya, itu jadi tidak terlalu. Sekarang kan sedikit kan anak-anak dulu kebal. Iya. Ada penyakit. Padahal dia tidak diimunisasi ya. Saya imunisasi itu di kampung. Ya. Saya tuh ada itu imunisasi di sekolah. Itu masih ada bekasnya sampai sekarang itu. Itu pun dikejar. Ya. Tidak takut. Itu anak-anak itu walaupun main hujan, teriknya matahari, tapi dia tahan terhadap penyakit. Jadi orang itu tidak khawatir juga. Mungkin karena kita sudah biasa ya. Kena angin, kena apa, panas matahari, seperti itu. Tapi kalau yang hujan itu ya biasa juga kalau main bola, kan juga ada sesuatu kalau main bola kan, kalau hujan-hujan, lapangan tergenang air itu, tiba-tiba dikejar langsung berhenti, itu baru ke situ. Ya seperti itu, bolanya pun dari kain itu dikat-ikat itu. Berbentuk bola atau bola plastik atau bola dulu yang bola pompa itu kita tidak pernah, jarang kita gunakan karena memang tidak mampu beli juga. Kalau bola plastik ya masih bisa lah. Kita kumpul uang beli mungkin masih Rp500 lah waktu itu. Itu bola plastik Rp500. Jadi walaupun kayak murah kalau di sekarang, tapi itu semua mahal. Mahal dulu itu. Mahal itu. Iya. Sungguh banyak kenangan lah. Tahun berapa itu kira-kira Pak Jono? Kira-kira masih ingat tahunnya? Waktu zaman-zaman yang paling mengesankan itu. Ya, zaman-zaman SD lah. Oh, SD di sekitar tahun 80-an. 85, 84 aja. Oh, iya. Itu. Tadi masuk SD tahun 80 berapa itu. Masya Allah. SD 81. Iya. Memang penuh kenangan di masa-masa kecil kita. Banyak kenangan. Kalau kita pergi sekolah kebetulan hujan ya ambil daun pisang. Daun pisang itu kita pakai. Memori daun pisang. Jadi tidak ada alasan dibilang tidak mau pergi sekolah. Tidak ada payung, daun pisang juga. Tidak ada payung, ada daun pisang. Daun pisang itu plastik pupuk itu. Yang sudah tidak atau dicuci dulu. Kasih. Pak Dina Rorial dia. Iya. Baru kalau hujan tidak pakai sepatu, tidak pergi sekolah. Iya, karena saya telanjang kaki. Baru itu buku dikasih masuk di tempat plastik itu tempat sandal itu. Tempat sandal itu dipakai sampai berubah warnanya itu. Dari bening sampai ke pusat itu warnanya. Iya. Itu dulu itu memang luar biasa, itu artinya ekonomi keluarga luar biasa. Anak. Jadi kita nikmati saja, syukuri saja. Tapi itulah memang kita anak kampung banyak sekali nanya, Mbak. Artinya kalau musim hujan itu, musim mangga itu, kalau hujan itu kan, wah kita juga pergi cari mangga. Hujan-hujan itu. Iya. Dan itu cari mangga karena itu kan kebiasaan angin. Hujan dikasih serta angin tuh
Kalau musim mangga banyak mangga yang jatuh. Tapi dulu saya itu di dekat rumahku tuh, ada itu pohon mangga. Kalau musim hujan itu banyak sekali jatuh, tapi di atas kuburan tidak ada yang mau ambil. Iya, jadi kan masih kalau Nabil, anak-anak kan takut. iya, Nabilan takut, Nabilan nanti sakit perut atau apa tuh. Itu berarti itu orang tepi datangnya itu Pak, karena dia mau pergi tidak mau dia. Dapat Dia dulu tahu. itu lagi takut itu. Iya. Jangan pergi di situ, boy. Terus aku itu ada di situ, rambutnya panjang, bajunya merah. Dan itu pergi ke situ. Baru yang pergi yang ambil itu. Iya. Jadi itu banyak sekali lah kalau kita orang di kampung dulu ya. Yeah. Di kampung itu banyak sekali kalau hujan di situ. Pergi cari mangga, ambil mangga iya. Karena kalau hujan itu disertai angin itu rusak, mak baru tuh. Pokoknya banyak itu mak baru itu pokoknya. Pokoknya bawa memang karung. Iya. Itu. Tapi tidak semua mangga biar karena ada juga mangga biar masak itu kecut. Pernah begitu, Mbok? Iya. Kalau dia warnanya itu menggoda, kuning. Tapi kalau dimakan, nggak ada manis-manisnya. Iya. Itu cuma biar masak. Pau balik. Nasanya kampung itu polopang. Iya. Nih buat pacuk. Iya itu bagus untuk pacukan, tapi kalau dimakan, iya. Mulai dari masih muda itu sampai masak itu tidak ada manis-manisnya. Tidak ada itu manis-manisnya. Tapi kuat pohonnya itu. Hah? Kuat pohonnya biasa itu. Iya kuat. Kuat pohonnya biasa orang pakai bikin papan itu. Ya kuat. Tapi itu ada juga mangga kelihatan bagus kayak kedondong. Iya. Iya, itu pogosang namanya itu di kampung. Pogosang itu memang isinya itu seratnya banyak sekali. Iya. Banyak sekali itu. Orang tidak suka itu. Iya, orang tidak suka itu. Tidak suka makan itu biar tasar lagu isi. Biasa tasar lagu isi itu. Iya. Pokoknya itu. Pokoknya sudah makan mangga begitu seperti orang sudah makan daging. Baru kotorannya itu kan. harus pakai tusuk gigi baru bisa keluar serat-serat. Iya, bagus itu. Kenapa masa kecil tak sama dia? Iya. Banyak samaannya Pak Jo. Karena kampus ada sungai-sungai kecil kan. Pergi berenang di situ. Kalau hujan dia itu berenang. Sampai namanya mata. Bikin itu perahu dari batang-batang itu bisa. Lebih hiburan. Iya hiburan. Itu anak-anak baru lompat-lompat dari Dan sekarang kan banyak ikan, Mbok. Iya. Banyak ikan itu sungai-sungai itu dekat itu tembus dengan sungai Lena. Oh. Iya. Jadi banyak ikan-ikan sungainya di. Iya banyak ikan itu cambang itu. Iya. Kan kalau ikan apa namanya bilangnya itu gambar somi air, boleh somi agak. Iya. Boleh cepet nero. Itu banyak yang naik itu. Tapi kita sungguh luar biasa lah kita. Kalau diingat-ingat itu masa kecil kita di kampung ada sungguh luar biasa dulu. Artinya walaupun serba terbatas, sederhana tapi masa-masa kita bisa nikmati lah. Iya. Dari permainan tradisional apa dan sebagainya itu kita lakukan. Tapi sekarang mulai karena sudah maju nih, jadi anak-anak sekarang kalau mau mandi hujan di sana sudah dilarang sama orang tuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya kan itu juga rentan akan penyakit. Ya. Kita dulu memang kebal terhadap penyakit. Kebal kita karena begitu tidak dilarang-larang pokoknya. Pokoknya tidak dilarang pokoknya. Mandi hujan sampai namanya mata. Mandi hujan. itu bibir berubah jadi ungu. Iya. Kulit jadi ungu. Iya. Jadi baru gemetar semua itu seluruh batang kali itu. Jadi itu yang kita lakukan tapi ya itulah masa-masa indah. Jadi kita walaupun tinggal di desa pun dengan keterbatasan, kesederhanaan tapi ya artinya itulah kalian kita sebagai anak-anak yang tinggal di desa lah. Oke. Gitu. Baik. Oke, Mbak. Ya, makasih banyak Pak Jono. Ya, kisahnya. Ini orang tua kita mau masuk mungkin lebih seru. Iya. Karena masih ada orang sini baru masuk ini dari KPU.
Telkomas, Iya. Ampandua. Oke. Makasih. Nafsen satu-satu. Oke, makasih Pak Jono. Ceritanya Oke, lanjut tugas. lucu dan unik. Iya, terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita dengarkan ceritanya Pak Jono, mungkin sahabat budaya juga punya kenangan tersendiri ya. Setiap orang pasti punya kenangan, apalagi kalau musim hujan. Biasa kita itu teringat dengan masa-masa kecil kita dulu ya sahabat budaya. Penuh kenangan, penuh kebahagiaan. Jadi memang luar biasa kalau kita melihat perjalanan hidup ini ya. Masa-masa kecil penuh dengan kebahagiaan. Assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, disebut tadi panjang langsung. Bari Basa, Ampandua. Ampandua. Napseng Ki Pak Jono tadi langsung muncul. Kalau malam Pak Ruslan bawah Anda bisa tembus. Oh, tadi malam dia, alhamdulillah pagi ini bisa tembus. Iya, makanya saya bilang saya lanjut subuh deh karena tadi malam tidak bisa tembus Pak Hamzah. Iya, kalau Pak Hamzah sendiri nih masa-masa kecil biasa kalau lagi musim hujan itu ada nggak kenangan yang paling membekas dalam ingatan kita? Aduh, banyak. Banyak sekali. Mungkin tidak cukup ini kalau Tahun dicari. 60, 58, 59, Iya. 60, 61, aduh. Baik. Itulah kenangan indah. Pernah saya Pak Ruslan dulu kenangan saya tahun 60. Iya. Karena basah semua baju, terpaksa sarung saya pakai baru ambil daun pisang. Pergi sekolah? Hanya atau kalau buku tidak basah. dipakai Karena pergi buku sekolah? pada waktu itu tahun berapa itu? Pakai dari batu. Oh, dapat kita itu? Iya. Oh. Batu tulis, Iya. pensil batu. Wih. Iya, saya dapat. Jadi itu jika kalau sampai di sekolah dilap-lap saja sama dikering-keringkan, Iya. udah dipakai lagi. Wow. Baru tidak ada tas. Jadi dikantongi Iya. batu anunya Jadi kayak buku batu. ada telepon terima dulu. Iya. Halo. Iya, jadi banyak kenangan Pak Ruslan waktu SD. Karena kita kan tidak pakai sepatu di Iya. kampung. Iya. Iya. Begitulah. Nanti tahun 68 Iya. baru saya bisa pakai sepatu. Nah itu kalau pulang kita musim hujan itu digendong itu sepatu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau kan kita dulu baju cuma satu lembar dikasih. Iya. Sampai SMP itu ya itu baju putih saja. Tidak ada Jadi banyak kenangan Pak Ruslan tahun 60-an. Nanti tuh ya tahun paling parah itu tahun 65. Oh, apa itu? Karena disitulah saya tidak tahu bagaimana karena saya apa namanya di sana sini ribut. Oh, iya. Nggak tahu tentara aja banyak. Jadi kita ya sembunyi. Iya, masih zaman pemberontakan itu berarti dulu di. Iya. Weh. Jadi kalau kenang-kenangan kita dulu pernah ada punya dulu Pak Ruslan tahun 62. Saya itu ada kita ingat itu karung terigu dulu. Ya, dijadikan apa itu? Itu digunting baru itu dipakai baju. Ya, celana biasa ya kita sarung jadi pakalu. Ya. Karena ya begitulah. Malulah di kampung. Saya sekolah di Jalan Kandea dulu di depan UNAS itu tahun 60. Iya. Oh. Iya, tahun 60 saya sekolah di sana. Itulah pengalaman dulu waktu. Tapi ada lagi yang paling kesan dulu Pak Ruslan. Iya. Waktu saya sudah tamat di SD. Kan itu Petarani itu masih sawah. Iya. Ya masih sawah, kita jalan kaki dari Kandea ke Gunung Sari, sekolah di Man. Dan tunggu kita sore-sore itu kalau pulang kita tunggu mobil trek. Oh, baru ikut di belakangnya. Kita tahan. Woi. Yang penting menuju Makassar kita sistemnya tidak jelas. Kalau umpamanya turun di Masjid Raya, kita turun di situ di Petran, turun begitu baru jalan kaki masuk di rumah. Kodong.
Jadi itu nanti tahun 73-74 ada mulai itu dibuka apa namanya itu Petarani. Kemudian veteran diperluas dikerja oleh Sipur. Ya. Iya, jadi itulah pengalaman saya. Oh, jadi jalan veteran itu jalanannya dikerja oleh tentara di? Iya, tentara yang kerja itu veteran sepanjang. Wah, bukan PPU dulu, masih Ya. tentara. Mau itu. tidak mau harus dikerja. Jadi kita di situ kalau ya naik sepeda makin di situ biasa. Iya. Tapi kalau udah dapat di tentara bahasa ada buruk ki. Kenapa bisa? Sepeda jangan ada jalan di sini. Oh. Jadi itu banyak pengalaman tahun 60-an, 58, 59 Pak Ruslan. Iya. Itulah mungkin Pak Jono tahun berapa kan dibilang tahun 80-an. 80-an. Jadi masih jauh sekali. Itu kawe. Masih mundur 2 tahun. Berapa? 10 tahun ke belakang, 20 tahun di. Tahun 80-an. Luar biasa. Tapi masih panjang tuanya, masih lama tuanya dia. Yeah. Saya kira Pak Ruslan itulah pengalaman-pengalaman yang kenang-kenangan yang saya tidak bisa lupakan waktu sekolah di SD sampai SMP. Bahkan sampai perguruan tinggi itu ya saya jalan kaki ke ketua. Oh, oke. Iya. Nanti ada apa namanya itu sarjana muda pada waktu itu baru kita pakai sepeda. Lanjut Pak Ruslan. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju bodoh kasa eja lepas sabe curang labon. Baju bodoh kasa eja lepas sabe curang labon. Bunga di gubah tak dongko risip gorengnya.
baju bodoh tak bikin lipat Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas, dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.
Kalau menurut Anda, bagaimana? Goa kala piranta makna sana buta masunggu anjo tuma butana tuturi pangadakang sungguh minang sakit limpungan mente sasak bala lompoan baji asemi kapang dipuji kamajuan na lima linoki ranu-ranu dibilik-bilik kisengka riba rombong kicek-kicek riba jengkit mekam-mekam anjo di benteng somba oh asere bala adaka di Sulawesi Selatan serebi polen rikatangka tu baranita malombasi dan matawang buta goa kala piranta turut nyawa pamarentata tuli masa inena ala satu mabutana sakit rimpungan menten sasak bala lompoan baji asemi kapang dipuji kamajuan na lima linoki ranu-ranu dibilik-bilik kisengka riba rombong kicek-kicek riba jengkit mekam-mekam anjori benteng somba opu asere bala adaka di Sulawesi Selatan serebi polen rikatangka buruk tu baranika imalombasi dan matawang buta goa kala piranta turut nyawa pamarentata tuli masa inena kala satu mabutana tuli masa inena kala satu mabutana tuli masa inena kala satu mabutana tuli masa inena kala satu mabutana.
Ya, sahabat budaya, balik lagi di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Masih tema kita tentang hujan membawa kenangan. Jadi biasa kalau musim-musim hujan, sahabat budaya, banyak biasanya aktivitas yang biasa dilakukan atau kenangan masa-masa kecil. Tentu bisa sedikit sharing-sharing di sini di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bari Basa dari Bahasa dari Upamran di Siwa Kabupaten Wajo. Woi, Puang Amrang. Apa kabar tak Puang Amrang? Di Siwa lagi nih karena sudah pemilihan, jadi kita kembali lagi ya. Ya, betul. Di Siwa ya. Iya, Puang Amrang. Kembali lagi di Kamporan Tua. Iya. Di sana lagi musim hujan ya? Musim hujan terus di sini. Oh. Ya, kadang-kadang hujan siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi. Tapi alhamdulillah belum banjir lagi, belum. Karena di sini juga di tempat kami ini khususnya di Desa Bulete ke sini ke Dusun Leworang ini langganan banjir juga di sini, Ambo. Oh, iya. Iya, langganan banjir. Iya, jangan berlangganan. Iya, kalau maunya saja tidak berlangganan, tapi ya apa boleh buat karena sungai yang mau berlangganan sama masyarakat kan. Oh, iya. Ya terpaksa kita berlangganan banjir. Jadi sampai tuh air ketinggiannya sampai dada. Oh, biasanya kalau banjir deras. Deh, luar biasa. Iya memang Bajo itu sering didengarkan banjir karena sungai yang mulai Danau Tempe mulai semakin semakin dangkal. Iya. Ya, boleh tahu nih kalau cerita-cerita dulu masa kecil mungkin Pak Puang Amran dulu punya kenangan yang susah dilupakan tuh waktu masa-masa kecil, apalagi kalau musim hujan. Oh, kalau musim hujan dulu Ambo saya itu, kan saya tamat SD di daerah Lu Utara. Oh, jauh juga di daerah namanya Sabang, Danto, tapi itu juga namanya Desa Tarobo. Iya. Itu saya tamat SD. Bayangkan Ambo ya, kalau dari rumah ke sekolah itu namanya Tarobo Bawah, itu berjalan sekitar 8 kilo. Wih, jalan kaki. Iya, jalan kaki nih. Tidak pakai sepatu. Kalau musim hujan tuh kita biasa pakai daun pisang saja ke situ baru basah-basah semua tuh. Tapi juga bagusnya guru waktu itu mengerti kan. Mengerti dia jadi biar basah-basah. Nah, mengerti situasi dan kondisi kan karena ya namanya perjalanan sangat jauh, kita jalan kaki baru kita membungkusan nasi ini. Masya Allah. Iya. Itu perjalanan sangat bagus apalagi kalau musim hujan, tapi saya memang dulu itu Ambo masih dari tahun berapa ya, 92 kan masih saya SD itu. Iya. 92 masih saya SD waktu itu. Saya memang hobi-hobi radio karena biasa saya ke sekolah juga saya bawa itu radio. Oh, RRI, caranya RRI. Iya, RRI caranya RRI, tapi bagus dulu Ambo caranya RRI karena itu menggunakan AM kan. Iya. Menggunakan AM sekarang tidak ada lagi AM. Sekarang kalau diputar AM sekarang semuanya radio ngorok-ngorok semua. Jadi sekarang itu yang kebanyakan yang menggunakan lagi misalnya radio merek-merek yang dulu itu misalnya Panasonic Nasional, artinya tidak berguna lagi karena cuma kalau tidak ada FM-nya kan sudah tidak berguna lagi. Cuma AM dengan SP1. Iya. Jadi tinggal saja menganggur. Seperti di sini di tempat saya di sini banyak radio menganggur sekarang. Radio zaman dulu seandainya masih banyak mempergunakan namanya AM, mungkin masih dipergunakan masyarakat itu. Iya. Karena sekarang sudah beralih ke siaran digital kan. Digital, betul. Karena mau mengikuti perkembangan jam, tapi bagus dulu Ambo karena siaran radio itu dijangkau di mana saja itu. RRI Pro 1 dulu kan masih Pro 1, belum ada namanya Pro 4. Iya, betul. Iya, Pro 1 dulu. Jadi banyak tuh biar kita di Palu, tinggal di Palu di Sulawesi Tenggara. Tetapi itu karena saya sekarang kan banyak namanya perkumpulan komunikasi langsung dari melalui komponen udara setiap malam itu biasa membahas masalah cara-cara RRI. Katanya semua teman-teman di seluruh Indonesia katanya tidak seperti katanya dulu. Adanya dulu kan AM itu sangat luas jangkauannya.
Sekarang FM ya itu menggunakan digital, tapi kalau orang tidak menggunakan namanya digital atau Android, apalagi itu kan kalau digital menggunakan Android kan menggunakan data juga. Iya. So, menggunakan AC-nya BI, jadi serasa AC-nya beda sekali antara dulu dengan sekarang. Tapi kalau musim-musim hujan dulu itu memang bagus waktu kita masih anak-anak. Baru kita pergi menonton TVRI, itu masih televisi dulu itu masih televisi hitam putih. Iya. Ya, tidak ada yang menggunakan TV berwarna dulu, itu menggunakan orang juga di pedesaan itu kalau tidak salah itu aki. Iya. Aki televisinya orang baru itu, kalau kita sementara nonton botol langsung itu banyak burung-burung itu hinggap di situ anten televisi, langsung itu bergetar-getar itu. Tapi gila gambarnya itu. Kalau lagi musim hujan kalau itu kan biasa dulu saya ingat itu malam minggu. Kalau musim hujan begini pasti dulu gangguan siarannya juga nih. Ya. Kalau musim hujan biasanya gangguan nih siarannya biasa. Pak, gangguan itulah bagusnya dulu itu kalau kita itu mendengar RRI baru itu musim hujan toh. Baru itu petir. Biasa itu nenekku marah kalau kuputar itu radio-radio besarnya. Nah bilang nah kontak ko nasa mati pede nasa apa man toko petir man to monitor radio pada toko petir korlalan. Wangarap mau makin parang pero poneneko makade ulang radio nasa ni mamu nasa nanay. Pokoro doon po na may to reke nga kenang-kenangang masa lalu waktunya masih kecil kita toh. Iya. Kita pergi mengaji hujang-hujang sampai di rumahnya guru, baru kita dikasih pengganti sarung atau bahan. Kan dulu itu bagus semua itu guru-guru pengaji dulu deh. Kami mengaji dulu tuh walaupun hujang, tapi rasanya semangat kita pergi belajar. Iya. Tapi karena mungkin faktor jauhnya Mbok, jadi saya itu terang itu tidak sama ke saya SMA. Cuma kelas berapa ya, saya dulu SMA itu cuma kelas 2 saya tidak tamat. Karena faktor jauhnya Mbok. Jauhnya di jalan kaki. Masa kita itu pergi ke SMA 10 kilo jalan kaki. Jadi berangkat jam berapa pagi itu? Jam sudah salat subuh, Mbok. Sudah salat subuh kita langsung berangkat menggunakan jadi menyerahkan saya bilang jadi aku bilang sama nenek itu bilang Mbok tidak bisa makasih sekolah melupo mati dengan dia sekolah. Begitu saya bilang melupo dong tapi madong-dong ko mati ko nang sedem-tem sekolah ada lembo sama biar dulu malalong. Masa umpapada nih tedonge. Iya pada nih tedonge umpaku ya tombo dega sekolah jadi madodo sakingannya madodong. Pero kimancaji kepala desa kita tambah tema jadi mereka. Roki mau malah pakai C macam Tony jadi pakai sebawan. Yang penting ada masih sekolah. Teman-teman itu tahu ya, teman cajian bawan atau mancaji pami pada memanci bawan itu tahu teman ini baik. Oke, lanjut lagi. Ya saya selalu Mbok. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru tuh cerita Anda Muammar masih sekolah luar biasa. Perjuangan dulu orang-orang sekolah sampai 10 kilo jalan kaki. Nah sekarang anak-anak apa misalkan disusahi mau jalan kaki banyak tinggal dipesan di online. Jadi tidak ada alasan memang tidak sekolah. Kalau orang-orang dulu memang perjuangannya luar biasa, mulai dari bangun subuh pergi sholat sudah itu berangkat pergi sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim ya? Ya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, dulu masa-masa kecilnya di Bugis berarti ya? Iya, Sopeng. Berarti banyak kenangan di Sopeng itu yang susah dilupakan, apalagi musim. Banyak kenangan Sopeng. Nah, cerita dong sedikit ditautongi kisah. Kalau kita dulu masa-masa kecil kalau lagi musim hujan apa nih kenangan yang paling Anda susah lupakan? Kalau musim-musim penghujan.
Ya, musim penghujan. Oh, kalau musim penghujan dulu itu, karena di sana kan di Sopeng orang tua saya itu bertani. Nah, jadi kalau musim penghujan ya kita dulu. Nah, kan di sawah itu ada pondok-pondoknya. Kita naik dulu di situ. Rumah-rumah jadi rumah-rumah galung. Iya, bola-bola galung. Iya, bola-bola galung. Iya. Cuma saya takuti kalau ada petir kan. Iya. Nah, biasanya itu yang ditempati petir itu sudut-sudut sawah. Ya. Nah, kalau cangkul juga tidak boleh kita pegang itu karena ada besinya kan. Iya. Nah, biasanya kan orang juga itu. Ya, ini ditaruh. Kemudian warna merah tidak boleh kita pakai. Oh, pantas orang tua dulu kalau petir kita suruh ganti baju kita kalau baju warna merah di. Atau sekalian suruh buka. Iya, bukan cerita aja, ada yang kejadian itu kena petir. Iya. Apa begini kan ada jantung pisang itu warna merah kan? Apa ada hubungannya di? Kenapa? Ada hubungannya itu pohon yang tinggi ada juga. Enggak, kalau pohon tinggi, kalau pohon tinggi kan masih masuk akal. Tapi kalau warna, iya, warna memang juga warna merah. Ya. Nah, kalau di hutan lain lagi warna kuning tidak boleh kita pakai. Wih, perlu dibikin ada ini. Memang itu bukan cerita, kenyataan. Perlu dibikin filler radio ini. Iya, ada dulu begini. Iya. Petir kan. Iya. Nah, terus itu ada yang junjung jantung pisang itu kan warna merah. Warna merah. Nah, begitu petir, kena dia, terlempar dia. Jadi kalau kena begitu hitam itu badannya. Iya. Hitam badannya itu karena besi itu muncul dari tanah. Biasa orang. Tapi besi tua. Orang biasa orang Bugis bilang nak kena oli. Nak kena oli kan biasanya kan. Padahal hitam. Bukan oli di. Katanya tapi besinya itu besi tua sudah bertakar muncul dari tanah. Ya pernah saya lihat. Ya. Itu ada waktu saya tinggal di Kopeng. Itu depannya rumah saya, depannya rumah orang tua saya itu ada pohon kelapa tinggi itu. Ya. Jadi itu pohon kelapa yang depan rumah orang tua saya itu kena petir itu. Tapi besinya itu muncul dari tanah. Muncul dari tanah itu, kemudian dia ada bekas seperti angkernya senso itu kan, kalau kita menyenso kan ada, supaya tidak lari senso itu ada angkernya yang tajam, seperti itu. Ada bekasnya itu di pohon kelapa itu, tidak lama itu, kan hitam-hitam di bekasnya di situ. Tidak lama itu, hitam itu daun kelapa itu. Ya. Mati kelapa itu. Okay. Nah itu gitu. Kalau petir itu harus hilang. Kalau dulu masa-masa kecilnya Pak Abdul Rahim itu biasanya apa nih permainan biasa yang paling sering dilakukan kalau lagi musim hujan? Main bola kah? Atau pergi cari mangga atau apalah? Kalau saya itu tapi enggak hujannya kita main. Kayak yang saya suka itu main layang-layang. Layang-layang di? Iya, layang-layang. Jadi kalau sudah panen kan di sini Sopeng itu banyak sawah. Iya, memang ada. Nah, jadi kalau sudah panen kan, nah jadi kita main layang-layang. Iya. Jadi kita bertanding. Ya. Jadi teman yang lain itu punya juga layang-layang. Jadi kalau kita bertanding itu dia digesek talinya layang-layang, siapa yang kuat talinya itu, nah jadi tidak putus talinya layang-layangnya. Tapi kalau tidak kuat itu putus dia, layang-layangnya harus dikalah dia. Jadi untuk talinya itu supaya kuat, dipakaikan ada namanya pati. Di Sulawesi Selatan di Sopeng itu ada namanya pati. Pati itu orang bilang orang Bugis pati.
Yeah. Jadi digosokkan di talinya itu supaya kuat, talinya layang-layang itu. Jadi kalau digesek sama tali yang teman saya itu misalnya, kita bertanding, dikalah dia. Jadi putus layang-layangnya, putus talinya layang-layangnya, jadi dikalah dia. Saya suka main begitu, disopeng dulu, persoalan. Iya. Main gasing, saya suka juga. Main aneh itu kalau orang Bugis di sana di Sopeng matingko. Oh, macam. Iya. Tahu matingko, persoalan. Iya. Matingko itu misalnya kita berteman 10. Tapi ada yang jaga 1. Jadi kebetulan misalnya dia sembunyi kan? Iya. Tapi kita sebut namanya, tapi kebetulan itu betul misalnya kan teman saya itu misalnya siapa namanya, misalnya Abdul Moika misalnya, ada sembunyi di bawah meja, betul aja kan, berarti semuanya muncul semua karena betul itulah yang jaga. Iya. Dilemparkan misalnya sepotong kayu, kita lagi sembunyi, jadi itu lagi tadi yang jaga. Iya, ganti-gantian. Nah, kali Oke, baik Pak Abdurrahim, sudah jam 8 ini saya harus baca pas jam dulu. Makasih sudah sharing terima kasih cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim, ceritanya sangat banyak hal-hal masa-masa kecil yang dulu susah juga dilupakan ya, karena memang itulah masa-masa kecil kita itu susah terlupakan. Sangat membekas di ingatan kita. Baik sahabat budaya, saya bacakan dulu kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Pulau Cinta Eco Resort yang berlokasi di Teluk Tomini, Gorontalo adalah destinasi wisata mewah yang menawarkan panorama alam yang menakjubkan dan pengalaman liburan romantis. Khusus bagi pasangan, nama Pulau Cinta terinspirasi dari kisah cinta antara seorang pangeran Gorontalo dan putri asal Belanda. Tempat ini sering disebut sebagai Maldivesnya Indonesia berkat kemewahan serta pesona alamnya. Selain itu, Pulau Cinta menjadi pilihan populer untuk bulan madu dan berbagai momen romantis lainnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya.
Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Ku sangi ku tak nandri kau.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Tadi sudah kita hadirkan kabar Ratna Pro 4, dan sekarang kita masih menunggu cerita lain daripada sahabat budaya terkait dengan hujan membawa kenangan. Bukan kenangan ya, tapi kenangan. Karena dulu masa-masa kecil kita dulu waktu anak-anak penuh kenangan, apalagi kalau lagi musim hujan. Halo, Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam Baribasa. Ya, dari Marsuki. Pak Marsuki, oke. Ya. Marsuki. Kalau dulu masa-masa kecil tak bagaimana dulu? Suka main hujan-hujan juga. Malah lupa ini. Banyak kesan itu pada waktu usia kecil. Iya. Ya, kita kan kalau kecil banyak teman. Nah, laki-laki, perempuan, cantik-cantik juga. Woi, jangan sampai makna ini ketemu di anak teman mainnya dulu. Kan di situ cerita pengalaman. Iya. Main hujan, kejar mengejar, main bola di jalan. Nah, habis itu kita dipanggil ibunya. Iya. Pergi makan. Enak sekali. Ya kan. Kalau habis main hujan-hujan kan lapar. Masuk angin. Iya, betul. Iya. Masuk angin Itu lapar. yang mengesankan itu. Masih Andre. Kan datang kan senang kalau anaknya juga ditemani main-main. Mungkin begitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman cantik, ya, semangat. Biar kita dilarang. Biar dilarang main hujan pergi tongki. Memang dipanggil sih. Oh, dipanggil, aku panggil-panggil. Dipanggil, iya. kan sudah biasa itu. Nah, ini kan ibunya dia lihat dari bendera orang. Tapi dia sudah tahu kalau main anaknya itu kurang lebih setengah jam kan lapar. Iya. Dipanggil. Nah, kebetulan juga yang punya anak dan orang mampu kan. Iya. Saya kan dulu kalau bergaul tidak ada status sosial, semua teman, enak sekali itu. Nah, itu yang mengesankan. Habis hujan-hujan berkejaran, ya kalau ada namanya cinta monyet yang terbiasa. Dipanggil makan kan, makanya habis ludes. Itu. Tapi sekarang teman itu sudah jadi nenek-nenek, saya juga kita reuni lewat Facebook. Dia juga cerita seperti itu. Ternyata ada kesan manis. Jadi memang suatu kesan yang bisa dilupakan. Kalau lagi-laginya main bola itu, bolanya dari kulit jeruk diikat pakai karet, main di jalan. Dan jalannya juga masih sepi, tidak seperti sekarang main bola. Kalau ada lagi mobil, kita minggir lagi. Nah, gitu. Itu kesannya kalau hujan-hujan. Nah, cuma satu hal yang kita selalu ingatkan, kalau ada petir, cepat kita lari, tutup telinga. Iya. Oh iya, suka tutup telinga. Ini kan kita yang dicari. Biasa juga orang kalau bilang supaya tidak jadi hujan deras, dibalik ke baju. Pakai batang pisang saja. Ini. Halo? Iya. Kapan kita pulang dari Jepang? Jepang palsu itu. Ya apa-apa, itu kan sudah namanya dia sosmed. Kira Harakatu. Hajinomoto. Oke, sekarang demikian. Iya.
Kita sudah senang bisa gabung di acara Peribata. Alhamdulillah. Beri kesempatan kepada yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan aspirasi. Ya semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki ya di Telkom Mas. Begitu banyaknya cerita-ceritanya sahabat budaya ini yang seakan-akan kita mau kembali di masa-masa yang seperti itu ya. Iya, mungkin setiap zaman, setiap masa, setiap zaman itu pasti beda suasananya. Sama halnya waktu kita masa-masa kecil, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, wow, jauh banget dengan kegiatan-kegiatan atau kenangan-kenangan seperti itu ya. Nah, anak-anak sekarang sudah mainnya di gadget. Kalau kita dulu masih sering keluar-keluar, main hujan-hujanan, kemudian berenang, pergi mencari mangga atau main sepak bola di tengah sawah. Wow, seru sekali. Silakan sahabat budaya yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Boleh juga bergabung lewat WA ya. Jadi barangkali ada yang mau menelpon lewat WA, saya tunggu telepon tak di nomor yang sama di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Oke, kita baca dulu. Mungkin ada yang sudah bergabung lewat komentar ya. Oh, belum ada yang berkomentar di fanpage-nya Perompak. Oke, sahabat budaya, kami tunggu masih cerita-ceritanya sahabat budaya yang lain. Seperti apa kenangan masa Anda waktu masih kecil ya? Oke, Pak Marsuki tadi sudah bergabung. Kita tadi hadirkan dulu Pak Le, Kelong sahabat budaya. Sebentar kita terima lagi penelpon ketika misalnya ada masih bergabung. Cerita seputaran masa-masa kecil, kenangan di waktu lagi musim hujan. Sando tulunga tori andoea hanamu japi-japia hokane sando tulunga tori andoea anakmu japi-japia Asai ma ela-ela handia meoloi Marakea natambu sialo Hokane sando tulunga tori andoea anakmu japi-japia
sando tulung atori pandoea anakmu japi-japia masai ma ela-ela handia meoloi marakea natambu sialo sando tulung atori andoea anakmu japi-japia Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Mau tanya lai. Mau tanya apa lai, Ade? Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah. Iyo Ade, hujan dia marah. Ih, masa hujan juga bisa marah? Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pamukpurang mama tidak lekallah dirita karena mereka karena nak kemanggaukan perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang nipatik bajartinya, perintah saya akan lakukan. Seperti itulah pengertian aru atau angaru menurut pendapat Rasak Jarle, salah seorang pengamat budaya Sulawesi Selatan. Sumpah setia, ikrar masyarakat atau rakyat berikrar kepada pemimpinnya. Ikrar atau sumpah setia yang sering disampaikan oleh orang-orang Goa di masa silam biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, abdi masyarakat kepada rajanya, prajurit kepada komandannya, masyarakat kepada pemerintahnya, bahkan juga dapat diucapkan seorang raja kepada rakyatnya bahwa apa yang telah diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik itu kepentingan pemerintah di masa damai maupun di masa perang. Aru dipercayai mengandung nilai magis atau religius, sehingga harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan pula dengan sungguh-sungguh. Sementara sang maestro Sindrili, HM Sirajuddin Deng Bantang, mengartikan angaru merupakan suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar yang diisi dengan kalimat-kalimat sumpah setia yang penuh keberanian oleh seorang tubarani dan wakil dari salah seorang galarang di hadapan raja pada saat tampil di hadapan Sombayari Goa atau pemerintah. Tubarani yang angaru mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap, tangan kanan memegang badik yang terhunus dan wajah yang menatap ke arah depan dengan penuh kemantapan dan keyakinan hati sebagai tanda atas kesetiaan kepada Sombayari Goa atau pemerintah. Ata karaeng, tabe kipamukpuram mama. Pada waktu kerajaan Goa sudah terkalahkan, maka sang raja itu sangat galau, memikirkan rakyatnya dan memikirkan kerajaannya. Di dalam kegalauan itu, maka berdatanganlah para juak-juaknya karaeng, pemimpin dari kecil itu datang bersumpah setia seperti yang diucapkan tadi. Jadi menguatkan sang raja batinan kali-kali ngasing nyataan Eropa intensiri akan mengikarina nak kemanggaukan. Artinya perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang katanya, nipatik bajartinya, perintah saya akan lakukan. Kalau Sombaya, kita bicara kerjaan yang terkenal di Makassar, Sombaya itu punya daerah-daerah takluk. Jadi kalau beliau itu mengunjungi daerah takluknya, areal yang dikunjungi beliau, di situlah orang naruh. Itu jadi ada dua tadi itu karena kegalauan. Kemudian ini kalau beliau mengunjungi daerah-daerah bawahan, jadi bahwa rakyatnya yang dikunjungi itu bersumpah setia bahwa saya mau mati untuk Karengkung. Pada masa sekarang ini, tradisi angaru sering digunakan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara adat, kegiatan pemerintahan, maupun penyambutan tamu-tamu kehormatan. Aru yang diucapkan pada upacara tersebut selain memiliki nilai magis, juga berfungsi sebagai pemahaman, kebanggaan, dan pelestarian budaya. Bahkan, angaru telah menjadi bagian dari pertunjukan seni suku Bugis Makassar. Dalam angaru, si pangaru pada prosesi tertentu menampilkan diri secara heroik mengikuti ketepatan ketukan gendang sambil memegang badik ditusuk-tusukkan ke tanah sambil melantungkan syair angaru. Kau angin kering, ai kambe lekuk kayu. Amerik ko angin, namarunan lekuk kayu. Ia tani
madi dia ji marunang. Kau je ne kereng, ai kambe batang mamayu. Asolong ko je ne, nama mayu batang kayu. Ia tani, sompo bonan piki anyu. Kau jarung kereng, ai kambe banam panjai. Anta le ko jarung, nama minawan banam panjai. Ia tani, lambu supi nakuntu doje. Bahasa yang digunakan dalam Anggaru ini merupakan bahasa Makassar asli yang disampaikan kepada sang raja dan menjadi motivasi berupa kekuatan batin kepada sang raja. Selain itu, Pangaru adalah prajurit pilihan yang juga diwajibkan menggunakan pakaian adat. Dalam hal ini, salah seorang Pangaru, yaitu Baso Amir Daeng Sirwa, menjelaskan seperti apa prosesi ritual Anggaru itu. Jadi orang yang melakukan Anggaru atau orang yang ditunjuk maju ke depan untuk melaksanakan Aru ini adalah prajurit pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian dia dibekali dengan pakaian tradisional atau pakaian adat kerajaan, dilengkapi dengan patonro, pengikat kepala. Itu merupakan salah satu pakaian tradisional juga prajurit kerajaan Goa, seperti yang sering kita lihat yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin di kepalanya itu. Kemudian biasanya ketika Anggaru itu untuk membangkitkan keberanian atau membangkitkan semangat, biasanya dibekali juga dengan senjata tajam khas Makassar. Dalam hal ini badik atau keris. Jadi ini sebelum diucapkan itu didahului dengan dicabutnya badik dari warangkanya itu. Ini semata-mata untuk menambah semangat daripada orang Anggaru tersebut, menunjukkan juga kepada raja bahwa kami ini tetap semangat berada di belakangmu. Budaya Anggaru atau Aru ini tidak serta-merta menjadi kebudayaan di Kabupaten Goa. Terdapat serangkaian proses yang akhirnya menjadikan budaya ini melekat pada masyarakat Goa. Kabupaten Goa yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di masa silam dan cukup memberikan pengaruh bagi Nusantara kala itu, dapat dipastikan memiliki kekuasaan yang cukup besar pada saat itu. Diperolehnya kekuasaan tersebut tidak terlepas dari peran para kesatria, yaitu laskar pemberani atau dalam bahasa Makassar disebut Tubarani, yang taat kepada rajanya dan selalu mengucapkan ikrar atau janji dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Nilai-nilai kehidupan pada budaya Anggaru atau Aru tersebut dapat didefinisikan bahwa Anggaru adalah sebuah budaya yang memang patut untuk dilestarikan, sebab makna mengenai pengucapan ikrar atau janji tersebut masih sangat perlu ditampilkan hingga saat ini. Tidak hanya sebatas itu, pada saat sekarang Aru masih sering diperdengarkan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara-upacara adat dan penyambutan tamu-tamu agung. Upaya masyarakat untuk melestarikan budaya tersebut juga bisa dilihat pada lomba-lomba kesenian untuk kalangan pelajar yang memasukkan Anggaru atau Aru ini ke dalam salah satu kategori lomba dalam setiap pementasan kesenian.
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di kabar pagi obrolan santai Baribasa. Masih menghadirkan topik terkait dengan hujan membawa kenangan. Wah, luar biasa nih. Jadi memang masa-masa kecil kita dulu penuh kenangan, apalagi di masa-masa musim hujan seperti ini. Pasti ada teringat dengan masa-masa kecil kita. Silakan sahabat budaya yang masih ingin sharing-sharing, cerita-cerita tentang kisahnya waktu masa-masa kecil. Dulu kalau saya dulu waktu masa-masa kecil itu yang susah terlupakan itu memang pada saat musim hujan itu kita suka mandi-mandi hujan, terus pergi berenang di sungai. Cuma biasa pernah ada satu kejadian sahabat budaya, mungkin karena namanya anak-anak ya lagi berenang, tapi pada saat itu memang air sangat tinggi, jadi sukanya naik ke atas pohon baru lompat ke sungai, hampir terbawa arus. Pada saat itu lagi hujan deras, kemudian airnya juga tinggi dalam sekali karena sungai full, jadi hampir terbawa arus. Tapi alhamdulillah masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke. Jadi ada kenangan yang susah dilupakan, mungkin kejadian-kejadian yang tidak disangka terjadi di kita, sehingga menurut kita itu adalah suatu kenangan, entah itu kenangan manis ataupun kenangan pahit. Silakan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Semangat sabak parayana te tondok toraya tondok kararianku lamunan loloku mabaloa gana tondok toraya taek susina naga malik pintu to membela iromi tumba melo tumba malak dikna bainan ada yang karan si pakaboro si panunduk melo anta urumpai mansolana sang umpama datu kasanginan umparina wamintu melona napo kalelian tunduk Indonesia tundukku Toraya malunga tong alitatna malite
kenapa? Cinta kali abang samamu dah. Apanya abang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau. Cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang samamu dah. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Nasumum balakan di sabarota tengah hingga boleh membali.
Kandi daro sumangi mupaso nalu momba Kandi uso nama lumba Mesari pamaihu Inggai sare siana loatongan Situyu janji sare sia sayang Nomor antrian 1. Di loket 1. Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah, nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah, aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. Nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Engkau mana situ pada
samalita pelakon Waktu nasi candring janji ibu bene Magi nama solang salai tengah Kasihlah Na puji-puji me mamitu Ma piringan rumah solina Magi melo me matapari Bisa burane papalean Sisa Ay mana Ha mana kak Burane para kamang kundai Kura siri kura duina maraja Cina Wasito niliwa kedona kaloloe Lebih pahuita angkai benena pacan ringalada Egana jandang udana solani ala kayang Malak dema pedina la tawai la kaina Dina komanda mega samalita Dina komanda mega samalita pelakon Waktu nasi candring janji ibu bene Magi nama solang salai tengah Kasihlah Na puji-puji me mamitu Ma piringan rumah solina Magi melo me matapari Bisa burane papalean Sisa Mana Burane para kamang kundai Kura siri kura duina maraja Cina Wasito niliwa kedona kaloloe Lebih pahuita angkai benena pacan ringalada Na puji-puji me mamitu Ma piringan rumah solina Magi melo me matapari Bisa burane papalean Sisa Ay mana Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, upacara adat Jene-Jene Sapar atau mandi-mandi di bulan Sapar merupakan satu rangkaian di antara ritual adat budaya Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan cara mencebur diri secara bersama-sama di pantai Balangloe, Taruang. Awalnya, tradisi ini dilakukan sesuai keyakinan masyarakat yang menganutnya secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan rezeki. Tokoh masyarakat desa Balangloe, Asis Genda, mengatakan Jene-Jene Sapar merupakan salah satu ikon Kabupaten Jeneponto. Rangkaian ritual ini yaitu Amunturi Riballa Karainga, Andi Nini Andi Rurung, Kelompoan dan Pakarena. Jene-Jene Sapar dilakukan selama 1 pekan ditambah persiapan upacara adat. Seluruh warga desa Balangloe Taruang mengikuti upacara ini, bahkan warga desa yang sudah merantau ke daerah lain pun akan pulang supaya bisa menghadiri upacara tersebut. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
Dalam jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar sudah banyak ditemukan warung kopi, hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong. Sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri.
Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan Warkop Haihong, salah satu pemilik Warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya Warkop Deng Anas sejak tahun 2001. Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari Warkop Deng Anas. Berdirinya Warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama Warkop Deng Anas ini sebelum menjadi Warkop Deng Anas banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya Warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Di saat 2005 sejak berubah menjadi Warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media. Salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen Warkop Deng Anas semakin banyak begitu. Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner Warkop Az-Zahra? Saya Amrullah Umar, founder Az-Zahra, sekarang pengelola Az-Zahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Az-Zahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, diambillah kata Az-Zahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Ya, kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil, kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan, kecil. Dan kami seriusi bisnisnya, mulai naik pelan. Lalu kami kemudian coba kembangkan diri, ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih. Tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Ya. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas memang dari awal, bebas karena begini.
Azahra itu kan dari Jalan Bandan Jalan Ujung. Jalan Bandan Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua. Kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional karena kita itu dekat dengan Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar. Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas. Kalau saya mempertahankan dari awal sejak saya membuka usaha kami ini sejak 2001 itu yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Daeng Anas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Daeng Anas karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop Daeng Anas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi di masa sekarang ini. Yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh warkop Daeng Anas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi. Target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa. Jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami? Maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini. Tergantung wadahnya, ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain. Target pasar mencakup semua kalangan, membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Daeng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini. Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Daeng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Daeng Anas ini punya kelebihan tersendiri. Ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop
warkop tradisional seperti Deng Anas ini, kopi memang spesifik. Di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar, membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor itu di warkop. Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Azahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop. Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi 3, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi gitu. Ada keakraban persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional. Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset, atau bosan minum kopi itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak faktor lah. Dan ya kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target.
dan apa yang kemudian kita sasar. Nah, biasa saja persaingan itu ya, pasar Butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya. Sama saja kan. Ya di bisnis di mana-mana begitu. Lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi.
jadi Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula? Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stik tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Conrives, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia. Rapan nawi ban, tu
Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi... Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak Ibu, yuk kita makan lagi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.